Tontonan FM di mana saja Anda berada, bertemu kembali kita di edisi Selasa ya kan, di program Pojok IKM rekan dengar, dan tentunya di setiap hari Selasa kami menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ya. Dan saat ini nantinya akan perkenalkan ya, siapa narasumber kita di pagi hari ini, dan tentunya rekan dengar, kami di pagi hari ini live Facebook ya di LPPL Tuntung Pandang, dan juga live record YouTube di LPPL Radio Tuntung Pandang FM 102,3 MHz ya. Bersama saya Muhammad Puri dan juga narasumbernya yang nantinya perkenalkan buat kalian semua di hari ini ya. Siapa itu? Beliau ini adalah owner Ratu Keripik ya, yang bernama Mbak Solehah ya. Coba kita sapa. Halo, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Iya, apa kabar Mbak hari ini Mbak? Baik. Alhamdulillah ya. Jadi Mbak Solehah ini rekan dengar adalah owner Ratu Keripik ya. Nah, mungkin kalau kalian di Plehari pasti sudah mengenal nih, Ratu Keripik ini seperti apa bentukannya gitu kan. Karena sudah ada di beberapa retail-retail yang ada di Tanah Laut sendiri. Dan juga di media sosial sudah aktif juga ya, yang lihat kemarin mbaknya ini. Oke. Jadi mungkin kita langsung saja nih ya, berbincang-bincang nih terkait dengan produk ya, produk dari Mbak Solehah ya. Nah, jadi Mbak Solehah ini silakan Mbak, mungkin bisa diceritain nih kenapa memilih nama Ratu Keripik, dan juga kenapa usahanya ini bisa dirintis, dan sejak kapan nih Mbaknya ada ide untuk memulai usaha ini. Sebelumnya makasih banyak udah diundang ke acara ini. Ya. Jadi cerita awalnya itu mungkin ini baru aja juga berjalannya. Sebenarnya kalaunya dibilang lamanya tuh udah sejak 6 tahun yang lalu 6 tahun udah yang lalu bikin ya. keripik itu. Heeh. Cuman kalaunya untuk pemasarannya mungkin lebih luas tuh semenjak Januari. Januari Baru 2023 ini. aja, 2023 ini ya. sekitar 3 bulan yang lalu. Oh, oke. Iya, tapi dari segi usahanya sudah dari 6 tahun yang lalu Iya. ya. Oke. Jadi kalau untuk pemasarannya dari Januari ini ya. Mungkin dari pemasaran segi apa nih, Mbak? Ini kan 6 tahun nih sudah. Nah, kalau pastikan dari 6 tahun itu sudah ada penjualan juga nih kepada khalayak ramai lah gitu kan, para pembeli di Tanah Laut sendiri gitu kan. Nah, itu seperti apa sekarang ini yang mulainya dari bulan Januari ini? Ulun ceritakan sedikit dari awal ulun pengen Ya, boleh deh. memasarkan ini boleh? Oh, boleh banget nih. Oke. Itu Jadi yang dinantiin. sebelumnya tahun kemarin itu ulun baru lulus SMA. Oh, gitu ya. Jadi memutuskan untuk istirahat 1 tahun untuk tidak melanjutkan kuliah karena masih bingung jurusan apa ya yang Ya. baik. Karena kalau ikut-ikutan temen takutnya jadi salah jurusan. Betul tuh, Mbak. Sama gitu ya. Oke. Heeh. Dan sedikit gugup. Gak apa-apa, santai. Jadi terus sekitar berjalannya 6 bulan waktu jadi kayak terbuang sia-sia, kayak jadi main nongkrong, scroll TikTok yang gak bermanfaat. Jadi gak berfaedah gitu ya. iya, jadi awal tahun 2023 jadi kayak pengen kerja apa ya kayak gitu. Jadi dipikir-pikir di hadapan mata memang orang tua juga bikin keripik, jadi pengen ngerjain apa yang ada di depan mata dulu gitu. Oke. Dari awal memulai pun sudah dapat ujian juga yang sempet down. Jadi awalnya itu belum langsung terjun ke dunia online, masih kayak nawar-nawarin di toko keripik atau toko online cemilan atau toko online cemilan. toko cemilan dan toko oleh-oleh gitu. Oh iya. Di Plehari juga gitu? Atau di luar Plehari? Awalnya di Plehari. Terus awal Januari itu mencoba untuk keluar daerah. Pertama kali di Banjarmasin, di toko oleh-oleh, salah satu toko oleh di Banjarmasin. Terus di situ sedikit ada kerugian kayak gitu karena memang di situ yang sempet down sih. Jadi terkait dengan penjualan yang di luar daerah malah gitu ya, yang membuat downnya gitu ya. Pertama kali. Jadi ilmu juga belum banyak, jadi baru pertama kali dan dapat ujian. Oke, jadi ini ya rekan-rekan, pasti kita
kalau di awal-awal ini pasti coba-coba dulu ya Mbak ya, pasti ada apa ya, gagal dan juga anunya gitu, berhasilnya gitu kan. Ya itu Mbaknya ini sudah melewati itu semuanya gitu kan ya, dari 6 bulan yang lalu gitu kan ya. Dan juga Dari 6 bulan. 3 bulan. 3 bulan Iya ya. kan baru dari Januari. Oh ya, 3 bulan itu ya rekan dengar dalam memulai usaha ini gitu kan ya. Dan tentunya ternyata yang bikin down ini adalah penjualan yang di luar daerah per hari ya. Iya, jadi pelajaran ke depannya juga. Oke. Nah, mungkin ke depannya nih Mbak, dari kegagalan tadi gitu kan, ada juga yang membuat Mbak down ini, itu apakah ada sisi yang mungkin bisa Mbak ambil gitu kan untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi ke depannya? Ada, pasti ada juga, karena waktu itu sempat down kayak nggak mau lanjutin lagi, capek capek ya. Cuman kalau kata mama kan itu emang udah wajar ya, Ya, dari sebuah proses. resiko ya. Iya, resiko juga, dan jadi pelajaran untuk kedepannya juga lebih hati-hati lagi. Jadi lebih kalau misalnya kita untuk kedepannya lebih dilihat lagi gitu. Maksudnya jangan langsung percaya aja langsung maruk, di situ ya. Maksudnya dari awal ngirim produk juga langsung maruk, langsung banyak banget karena kan jauh ya. Jadi karena ongkir, jadi ya udahlah sekalian banyak aja kayak gitu. Oke, jadi sedikit-sedikit aja dulu gitu ya. Pas awal-awal jadi pelajaran, kalau mau coba ke toko jadi dikit-dikit aja dulu. Coba-coba aja dulu kalau modelnya sudah ya agak-agak bagus, rame gitu kan ya, baru banyakkan gitu ya. Nah, ini ya mungkin ya buat kalian juga nih rekan-rekan, bagi para pemula gitu ya sebenarnya ya. Kita bisa ambil contoh nih dari Mbak Solehah gitu kan ya. Kalau kita ingin menitipkan suatu barang gitu ya, suatu olahan kita di luaran sana, lebih baik kita sedikit-sedikit aja dulu gitu kan, coba-coba aja dulu, ditipin di situ gitu kan. Kalau memang rame ya silahkan langsung bisa kerjasama gitu kan ya dengan pemilik tokonya tadi ya kan. Jadi jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama gitu ya Mbak ya. Nah, ini kita bisa ambil contoh di rekan-rekan, karena memang di pojok IKB ini bukan hanya kita mengangkat produk-produknya Mbaknya saja, cuma kita bisa menginspirasi loh Mbak gitu kan, kepada khalayak ramai, apalagi pemula-pemula gitu kan di tanah laut ini. Nah, jadi kita bisa ambil contoh dan juga belajar terus nih sama pengelola-pengelola yang datang sini setiap minggunya, karena kan mereka pasti ada gagal naik turunnya gitu karena kan. Mungkin awal dari naruh keripik kami ke toko oleh-oleh tersebut, kami belum terjun di dunia online. Mungkin dalam pikiran Ulun apa karena belum banyak orang mengenal, jadi mungkin dari situ Ulun baru bikin Instagram gitu, belajar bikin ini sebuah ya. Gimana caranya orang banyak mengenal. Oke, ini Ulun ke namanya aja dulu. Nah, kenapa jadi Ratu Keripik? Itu random sih Kak. Iya, random gitu kan. Iya. Jadi awalnya itu mungkin karena Ulun suka kayak manik-manik, perhiasan kayak gitu. Jadi dan di situ kan melambangkan mahkota ya. Mahkota itu punyanya ratu. Jadi ya Ulun namain aja Ratu Keripik. Jadi mudah diingat juga. Iya, zaman diingat Mbak. Ratu Keripik ya. Ulun penasaran kenapa jadi Ratu Keripik ya. Ternyata Mbaknya suka mahkota, manik-manik gitu kan ya. Dan juga kalau seperti ini sih enak juga ya. Oke, produknya ada apa aja nih di Ratu Keripik sendiri? Untuk yang Ulun bawa itu ada pangsit bawang, stik bawang, sama keripik tempe. Pangsit bawang ya? Iya, jadi sebenarnya memang lebih banyak daripada ini. Ada keripik sukun, ada keripik pisang. Cuman kan karena keripik pisang sama sukun itu susah ya dapatnya. Jadi yang bahan bakunya gitu yang susah apa gimana? Kayak pisang, sukun itu kan jarang ada ya? Iya, jarang ada. Jadi yang setiap hari restock mungkin hanya keripik tempe sama pangsit bawang di rumah. Jadi kalau keripik pisang itu jarang banget. Oke, ya. Jadi kalau kalian mau pesan ya rekan-rekan terkait dengan keripik pisang ya. Keripik pisang ya tadi Mbak ya. Dan juga apa tadi namanya satunya? Keripik sukun. Sukun. Nah, jadi kalau kalian mau pesan itu ya ternyata kalian harus pesan duluan dulu ya. Enggak juga sih. Enggak juga. Iya, kadang banyak orang datang ke rumah juga nanyain keripik pisang. Jadi kalau ada ya mereka beli. Oh gitu ya. Kalau ya kan pasnya ke Deda, pasnya ada langsung online gitu ke WA tuh. Kalau nggak ada mungkin mereka
beli yang lain. Oh, gitu. Beli yang lain gitu ya. Yang lebih best seller yang mana, Mbak? Keripik tempe. Keripik tempe ya. Yang daun jeruk ini ya? Iya, awalnya memang nggak pakai daun jeruk kan. Oh, gitu. Jadi kenapa jadi sekarang pakai daun jeruk karena sebelumnya kami menawarkan keripik di salah satu toko yang ulun pengen banget masuk situ keripiknya, yaitu di Mirasi Snack Banjarbaru. Mirasi Snack Banjarbaru. Viral banget ya. Pengen banget masuk situ, ternyata waktu menawarkan keripik tersebut ditolak. Kenapa jadi ditolak? Karena di toko tersebut sudah ada keripik tempenya, Kak. Oh, jadi gitu ya, nggak boleh sama gitu ya? Iya, nggak boleh sama. Jadi putar otak gimana ya caranya supaya masuk kayak gitu. Oh, ditambahin daun jeruk. Iya, jadi ulun modifikasi tambah aja daun jeruk gitu. Ternyata alhamdulillah diterima. Oh, jadi ini pintar Mbak Solehanya nih rekan dengar ya. Jadi ditambahin ya daun jeruk gitu ya supaya bisa masuk nih si keripik tempenya ini tadi gitu kan, walaupun ada kesamaan dari tempenya cuman ada perbedaannya karena di sini mengandung daun jeruk tadi gitu ya Mbak ya. Oke, pinter nih Mbak Solehan ya. Ya kita harus pinter sih sebenarnya Mbak ya dalam apapun itu dalam bentuk usaha ini gitu kan, dalam memutar otak ya supaya kita ini bisa ikut diambil lah dalam sebuah toko gitu kan, sebuah retail dan juga yang lain-lainnya ya. Dan kalau untuk di Playhari sendiri nih Mbak, apakah sudah ada juga Mbak titipin selain di tempat yang tadi itu? Pasti ada, dan itu awal mula pemasarannya memang dari Playhari dulu. Di mana tuh Mbak? Ini kan kita supaya tahu nih netizen nih, netizen ya, warga masyarakat Tanah Laut. Jadi awalnya di toko Paman Adul. Oh, Paman Adul ya. Sudah ada situ ya. Terus juga di Nudi Snack Tala juga ada. Nudi Snack. Oh, Nudi Snack ada juga. Iya. Di situ. Mungkin untuk wilayah Playhari baru itu. Cuman kadang ada juga orang beli ke rumah per kilo gitu buat dijual lagi, ada juga. Oh, ada juga, Mbak. Ada. Tapi kalau namanya tetap nama Ratu Keripik atau gimana? Kalau beli yang banyak kan tadi? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak dari nama lu enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa ya. Oke. Ternyata enggak apa-apa ya. Enggak pakai nama Ratu Keripik tadi ya. Enggak pakai label kami enggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Kalau untuk apa ya, yang reseller yang untuk dijual kembali itu ada nggak? Ada dong. Ada. Itu gimana tuh persyaratannya kalau mau ke tempat Mbaknya? Mungkin untuk persyaratannya nggak ada, lumayan mudah ya, kayak nggak ada minimal order, ada, jadi harga juga pasti lebih murah. Murah ya pastinya ya. Minimal ordernya nih Mbak, kalau ibaratnya kan kita nih di Tanah Laut ini kan ada nih anak-anak muda yang mau ikut jual belikan juga di tempatnya Mbak nih. Itu apa? Minimal ordernya berapa gitu kan yang harus disiapkan oleh mereka gitu. Mungkin kalau di wilayah sini mungkin nggak ada minimal order ya Kak, cuman kalau keluar kota kayaknya harus harus pakai minimal order karena kan ongkir ya. Ekspedisi itu harus pakai minimal order juga. Oke, ya, jadi untuk khusus di Tanah Laut sendiri nggak ada gitu ya, minimal order dan juga maksimalnya nggak ada ya. Yang penting kalian sudah pesannya berapa, insya Allah ada gitu kan, dan juga dijual belikan. Tapi kalau untuk di luar kota, rekan dengar, baru ada tuh minimal order dan juga maksimal ordernya karena ongkirnya ya ikuti ekspedisinya ya, tergantung kalian juga sih sebenarnya gitu kan, mau pesannya berapa gitu ya Mbak ya. Oke, nah itu ya rekan dengar, kalau kalian ingin menjual belikan lagi produknya Mbak Solehah yaitu Ratu Keripik ya, yang mau jual belikan Ratu daun keripik tempe gitu kan, dan juga pangsit bawang gitu ya, dan juga yang panjang-panjang ini namanya Mbak, lupa nih, stik bawang gitu kan ya, dan juga yang lain-lainnya lah ya kan, karena banyak nih di tempatnya Mbak Solehah ini yang dijual belikan rekan dengar. Oke, jadi kalau proses pembuatannya ini seperti apa Mbak dalam keseharian Mbak nih, dalam sehari-harinya? Apakah membeli dulu segi bahan-bahannya ke pasar gitu kan? Apakah ada langsung sudah di stok di rumah gitu? Udah di stok di rumah langsung, mungkin beli kardusan karena pasti lebih murah ya. Kalau proses pembuatannya mungkin proses pembuatannya ya seperti pada umumnya lah. Mungkin kalau keripik tempe itu lebih cepat aja deh
Lebih waktunya oh ya, lebih daripada cepat ya. pangsit bawang. Stik Hmm. bawang karena kan dia harus diadon, harus digiling gitu. Dan Hmm. memerlukan tenaga laki-laki sih kalau Iya stik ya, bawang. stik bawang ya. Tapi kalau untuk tempe enak aja gitu, sisa Enak potong-potong aja. potong tipis-tipis Iya, gitu kan di enggak enggak. pakai mesin. Pakai mesin. Kalaunya pakai tangan mungkin zaman dulu masih pakai pisau ya. Cuman itu lama banget. Lama banget ya. Sekarang sudah ada mesin di rumah ya. Iya. Oh, jadi enak gitu ya, lebih cepat lagi gitu ya, Mbak ya. Oke, jadi enak nih rekan-rekan ya. Kalau mau pesan ini insya Allah kalau kalian beli banyak insya Allah ada gitu kan, Iya. karena pakai mesin buatnya ini ya, dan juga tentunya aman ya. Nah, kalau untuk prosesnya nih Mbak, dari jam berapa sampai jam berapa sih jam operasional Mbaknya ini membuat semua bentukan dan produk yang ada di radio saat ini gitu? Oke. Kalau untuk proses pembuatannya mungkin ulun lebih ke keripik tempe ya. Kalau pangsit bawang biasanya yang mengadon itu bapak dari Bapak jam ya. 3. Jam 3 subuh? Iya, jam 3 Oh, subuh. sudah mulai ya. Iya, udah mulai. Ini masih kita masih enak-enak ya dengar tidur bapaknya Mbak Soleha sudah di dapur ya. Iya. Ya. Jadi habis subuh nanti baru mama ulun yang goreng. Gorengnya. Ya, kalau pangsit bawang lumayan cepat aja kalau gorengnya. Oke. Iya, jadi ini bisnis keluarga ya sebenarnya gitu kan ya. Dari bapak sama ibunya sama mbaknya ikut andil di dalamnya gitu kan ya. Dan apakah di setiap itu semua pasti ada pembagian tugas ya Mbak ya? Kalau di Mbak Soleha sendiri apa nih tugasnya? Sebenarnya kalau untuk ikut nimbrung itu baru-baru aja ya Kak, dari Januari itu. Kalau sebelumnya cuma bantu-bantu kayak penjualan mungkin atau gimana? Karena emang sebelumnya ulun cuman kerjanya main nongkrong kayak gitu aja. Iya, Jadi nimbrungnya baru yang awal Januari itu yang pengen berubah. Iya. Kalau mungkin ulun ikut nimbrung di penggorengan aja sih. Penggorengan sama ya. Packing, ngemas-ngemas gitu. Oke, ya jadi ada lah gitu ya. Ikut nimbrungnya di situ ya, packingnya dan juga penggorengan ya rekan-rekan ya. Kalau ngadonnya lumayan sulit, ulun belum paham. Belum paham ya. Nah, harus belajar tuh mungkin ya Mbak ya. Karena Mbaknya nih mungkin nantinya yang akan meneruskan usaha keluarga gitu kan, bersama yang lain lah gitu ya nantinya, rekan-rekan adik-adiknya mungkin atau kakak-kakaknya gitu ya. Nih satu kali penggorengan ya Mbak, atau satu kali pembuatan atau satu hari itu bisa menghasilkan berapa kilo gitu? Kalau sebelumnya tahun kemarin sebelum ulun ikut nimbrung itu mungkin kalau untuk keripik tempe perharinya mungkin cuma 5 kilo. 5 kilo ya? 5 kilo, tapi alhamdulillah tahun ini bisa sampai 10 kilo dan itu bahkan kurang masih. Masih kurang? Sangat signifikan berarti ya peningkatan pembeliannya juga gitu kan ya, dan juga penggorengannya juga ya Mbak ya. Oke. Ini ada yang nelpon nih kayaknya. Coba kita angkat ya. Kalau aja mau tanya-tanya. Halo, Assalamualaikum. Oh, ternyata terputus nih Mbak. Oke. Jadi buat rekan dengar ya yang mau tanya-tanya kepada Mbak Soleha terkait dengan Ratu Keripik ya, terserah Ratu Keripik tempe daun jeruknya gitu kan, atau pangsit bawangnya, atau keripik pisangnya gitu kan, keripik sukunnya gitu ya. Ya silakan ya rekan dengar di hari ini gimana proses awalnya gitu kan, proses yang lain-lainnya nantinya kita bahas di dalam hari ini. Oke, kalau di sini nih Mbak, varian rasanya ada apa aja? Apakah memang original aja gitu kan, ataukah ada juga yang selain daun jeruk tadi ya, original dan juga ada rasa-rasa pedasnya gitu kan, atau rasa-rasa yang lain gitu? Ya, jadi memang untuk saat ini memang baru original rasanya karena dari orang tua juga bikinnya original, cuman mungkin nanti kedepannya bakal ulun ikuti zaman juga karena kan sekarang anak-anak muda tuh suka basreng yang pedes-pedes, jadi mungkin nanti akan ulun modifikasi ada rasa pedesnya. Nah, betul ya Mbak ya. Karena kan Mbak nih suka nongkrong gitu ya. Nah, pasti ya dari nongkrong itu kita bisa mengenal selera anak muda gitu kan ya, seperti apa gitu kan. Karena memang sepertinya ini target pasarnya lebih ke ibu-ibu sama kakak-kakak. Kakak-kakak ya, mbak-mbak ya. Apalagi ini enak loh Mbak, buat kita nongkrong apa nonton film gitu ya. Nonton film sambil gini nih cemil. Untuk lauk makan juga. Ya. Nah, ini ya kalau kalian mau kemarin ya habis lebaran itu ya dengar kalau kalian mau pesan sih silakan aja juga bisa pesan gitu kan Mbak. Banyak kan bisa juga gitu kan. Jadi
kalian nggak usah pusing-pusing lagi goreng-goreng di rumah gitu kan, Iya. sisa pesan aja di tempat Mbak Soleha nih. Di hari-hari besar kalian bisa pesan ini rekan dengar. Nah, di hari raya kemarin pasti naik juga nih ya. Iya, alhamdulillah, dan sampai mungkin orang tua juga Kewalahan. Mama sampai sakit juga. Waduh, sampai sakit nih beliau Iya. ya. Tapi ini sudah sehat atau gimana? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah ya. Jadi sampai sakit nih mamanya kebanyakan orderan Iya, gitu karena mungkin ya. kaget, padahal itu udah semua di rumah udah turun tangan semua, jadi nggak kepikiran juga sampai sebanyak itu waktu itu. Iya. Alhamdulillah berarti rezekinya banyak ya Mbak ya, di berkah banget gitu kan ya. Sampai sakit lagi mamanya gitu kan ya. Oke. Ini dijual dengan harga berapaan nih, karena kan bungkusannya nih besar gitu ya. Iya. Itu berapaan nih harganya? Untuk pangsit bawang memang kami tidak ada ukuran kecil, karena mungkin di ukuran 250 gram dengan harga di bawah 20.000 mungkin 250? udah cukup terjangkau ya. 250 gram ya? Iya. Berapa tadi? 20? Harganya sekitar 17.000 16.000 lah. 17.000 ya. Oh, masih murah lah ya gitu ya kan. Karena ini banyak loh isinya. 16.000 ya. 17.000, 16.000 ya. Tergantung berat kecilnya atau gimana nih? Mungkin karena kemasan ya. Sebenarnya gitu. kemasannya ada yang plastik biasa. Kalau plastik biasa. standing pots memang lebih mahal ya. Apa yang membedakan nih Mbak? Apakah lebih mahal yang ini atau yang biasa gitu? Dari plastiknya sih Kak. Oh, plastiknya. Ya, jadi orang biasanya banyak beli kiloan aja, jadi kan lebih murah. Oke, jadi yang 17.000 yang ini ya? Iya, yang pangsit. Pangsit ya, untuk pangsit aja deh berarti yang 17.000. Untuk keripik tempe mungkin di ukuran 250 gram dibanderol harga 25.000. Oh, 25.000. Yang ukuran kecil 135 gram itu di harga 15.000. 15.000. Itu bukan harga reseller sih Kak. Oh, bukan harga reseller, harga resminya dari tempat Mbak ya. Oke, jadi untuk keripik tempe ya, itu harga 25.000 ya, untuk yang ukuran 250 gram ya Mbak ya? Iya. Oke, yang 135 gram bener? Ya, itu harga 15.000. Iya. Betul ya? Oke, nah itu ya rekan dengar ya. Kalau kalian pesan ke Mbak Soleha yang sudah bungkusnya seperti itu ya, untuk harga pangsit bawangnya itu yang ukuran 250 gram harganya 17.000, dan juga ada yang 16.000, tergantung kalian pesan yang mana gitu kan, atau yang biasa kah atau yang sudah bungkusan yang seperti ini gitu kan ya, yang bisa kalian lihat di lab kami gitu kan ya. Dan untuk keripik tempe daun jeruknya dan juga yang lainnya Mbak ya, itu harganya 25.000 yang ukuran 250 gram. Yang 135 gram itu 15.000. Iya, betul ya? Iya. Oke, itu ya rekan-rekan untuk harganya. Oke. Dalam sehari bisa menghabiskan berapa banyak nih, Mbak? Terkait dengan penjualan sendiri. Iya, untuk saat ini mungkin keripik tempe seharinya sekarang bikin 10 kilo. 10 kilo. Iya. Sama seperti pangsit bawang juga perharinya kami membatasi hanya 10 kilo. 10 kilo ya seharinya gitu ya. Oke. Nah, itu 10 kilo ya semuanya ya rekan-rekan, baik dari pangsit, baik dari keripiknya, baik dari keripik sukunnya gitu ya, dan lain-lainnya kalau terkait dengan ada bahannya di rumah gitu kan ya, 10 kilo semuanya ya. Jadi kalau kalian mau pesan banyakan ya pastinya nunggu gitu ya, beberapa hari gitu ya Mbak ya. Jadi kalau kalian mau pesan juga ya rekan-rekan, baik dari hari-hari sebelumnya kalian menginginkan produk itu ada gitu ya Mbak ya. Khususnya untuk biasanya yang mesen buat acara pernikahan atau arisan itu kan ada lebih juga, dari Mbak? 10 kilo ya. Melayani juga nih? Iya, melayani. Gitu ya. Pernikahan juga ya, pernikahan dan juga apa nih tadi? Acara arisan, oke ya. Dan ukurannya bisa request, karena keripik tempe kan kami ukurannya lebar-lebar ya. Iya, ini iya betul. Kecil-kecil juga bisa. Kecil-kecil juga bisa. Sama Mbak harganya? Sama. Oke. Dihitung per kilo. Oh, dihitung per kilonya. Oke. Iya itu ya rekan-rekan. Kalau mau pesan gimana nih? Mau pesannya kemana? WhatsApp atau WhatsApp-nya berapa? Ulun kurang tahu ya, untuk WhatsApp memang beda, yang WhatsApp ini keripik sama WhatsApp ulun. Oh, beda ya? WhatsApp Mbaknya aja nggak apa-apa? 08 berapa? Kalau kita mau pesan gitu kan Mbak, di 08 berapa? Mungkin untuk
WhatsApp pribadi belum bisa karena Iya, privasi ya ya, Kak. Jadi kalau mau tahu WhatsApp-nya mungkin bisa ke Instagram. iya. Iya. Di Ratu Keripik juga namanya. Iya. Oh, betul betul. Oke. Ratu Keripik ya. Jadi buat kalian semua ya rekan-rekan DM aja langsung di @ratu_keripik ya. Karena di situ ada nomor WhatsApp-nya juga. Oh, nomor WhatsApp-nya ada juga ya. Nah, jadi kita cari dulu ya nomor WhatsApp-nya nih. Lupa juga. Mbaknya lupa katanya ya. Ratu Keripik ya. Nah, jadi kalau kalian mau beli ya rekan-rekan langsung saja kepoin di Instagramnya Ratu Keripik ya. Di sana nantinya ada nomor HP yang bisa dihubungi gitu kan ya. Ini saat ini cari dulu ya buat kalian semua supaya langsung bisa menghubungi mbaknya. Nah, di mananya nih mbak? Ini nggak ada nih. Yang mana? Di link. Di linknya. Oh, di link. Oke, adminnya nih ya. Iya. Oke. Oh ini. Ya, jadi buat kalian semua ya rekan-rekan yang mau pesan gitu kan terkait dengan keripik gitu ya dan juga pangsit bawang dan juga yang lainnya silahkan ya dihubungi di admin Ratu Keripik di 0813 4536 3581 ya di 0813 4536 3581 ya. Nah, dan juga nanti kalau kalian mau langsung ke Instagramnya bisa juga ya @ratu_keripik ya. Enak aja cariannya gitu ya rekan-rekan ya. Nah, sekali lagi di 0813 4536 3581 ya. Nah, itu ya nomor yang bisa kalian hubungi. Ada juga ada katalognya gitu ya. Linknya lah gitu kan ya. Yang tersambung gitu ya rekan-rekan kepada admin Ratu Keripiknya. Nah, jadi di sana kalian bisa lihat nih terkait dengan apa-apa aja yang ada di sana gitu ya. Nah, di sini sudah terpampang nyata ya harga-harga dan juga Sinta Dialopa ada juga di sini ya yang yang membantu ya mempromosikan ya. Karena sempat bingung juga followersnya nggak naik-naik, gimana ulun mau ngepost, siapa yang mau lihat. Iya. Jadi di aja ya ada Sinta Dialopa yang membantu ya mbak ya. Alhamdulillah gitu kan ya bisa dibantu sama selebgram ya Kalsel gitu ya. Nah itu ya rekan-rekan silakan dihubungi di 0813 4536 3581 ya untuk pembelian melalui WA ya dan juga melalui DM bisa juga ya mbak ya ditindaklanjuti sama mbaknya karena mbaknya ini Insya Allah anak-anak muda ya rekan-rekan pasti gercep ya dalam membalas kalian semua chat kalian. Oke, mungkin ada kendala nih mbak selama berusaha di Ratu Keripik selama ini mbak selain terkait dengan bahan yang mbak rasakan gitu. Mungkin untuk kendalanya untuk saat ini tuh di ekspedisi aja sih kak karena banyak misalnya yang mau gabung jadi reseller yang di posisinya jauh daripada Play Hari. Jadi mereka mau coba-coba aja, nggak mau yang maksudnya modalnya terlalu besar gitu kan. Kalau minimal 10 kilo kan juga besar banget ya modalnya. Jadi mereka pikir-pikir juga. Jadi mungkin masih itu yang masih dicari solusinya di tadi ya ekspedisinya ya yang ongkirnya tadi ya mungkin ya mbak ya. Oke, iya kalau 10 kilo keberatan ya mereka ya. Padahal lebih banyak belinya, padahal ongkos kirimnya sedikit juga gitu ya. Itu gimana gitu kan? Lebih banyak beli, lebih murah ongkirnya gitu kan. Jadi kalau kalian sedikit ya, nanti kebanyakan di ongkirnya gitu kan mbak. Jadi kalau mau beli ya langsung banyakkan aja gitu kan. Meminimalisir kerugian lah gitu kan dari kita semua ya rekan-rekan. Dari mbaknya enak sama kalian juga enak gitu kan sebenarnya. Tapi cara orang berusaha itu beda-beda ya mbak ya. Jadi kita bisa mengikuti kemauan mereka saja yang mau jadi resellernya mbak Soleha di sini ya rekan-rekan. Kalau terkait dengan reseller yang ada nih mbak di luaran sana itu di daerah-daerah mana aja sih sebenarnya yang saat ini mbak kerjasama gitu sama mereka itu di daerah mana aja? Untuk saat di Kalsel kah di mana?
masih sampai Banjarbaru aja Banjarbaru sih, ya. Karena kan memang baru mulai juga. Banjarbaru aja. Iya, baru sampai Banjarbaru. Banjarbaru aja ya, rekan-rekan di sana sudah kalian bisa temui reseller Ratu Keripik ya. Sama ya, Mbak ya, Ratu Keripik nggak ada diubah-ubah namanya kan? Nggak ada. Iya, alhamdulillah. Nantinya sampai di sana kan diganti, itu yang susahnya iya, gitu kan. Bingung. Iya, ini kan katanya di Banjarbaru ada, tapi dicari-cari nggak ada gitu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu ya. Kalau terkait dengan bahan ada lagi nggak yang mungkin yang signifikan harganya mahal kah atau gimana gitu? Penggorengan kan ini sangat-sangat membutuhkan minyak goreng yang sangat banyak gitu misalnya. Mungkin Yang Mbak rasakan selama ini aja deh gitu. Mungkin yang merasakan orang tua Orang tua ya, ya langsung terjun juga gitu kan. kurang ngerti lah untuk itu. Oke, ya. Yang beli-beli juga orang tua, jadi ulun nggak tahu. Nggak tahu ya, oke. Jadi terkait dengan bahan mungkin orang tua ya tahu ya. Nah, kalau untuk produk ini nih Mbak, bisa bertahan berapa lama sih sebenarnya di apa ya, di suhu ruangan gitu kan, ataupun juga disimpan gitu ya? Jadi mungkin kurang lebih 1 bulan. 1 bulan ya? Untuk keripik tempe, untuk pangsit bawang mungkin sekitar 2 bulan ya. 2 bulan ya? Tapi kalau ini makan rame-rame insya Allah nggak sampai sih sebulan, pasti habis gitu ya Mbak ya, apalagi dibawa nongkrong gitu kan sama teman-teman atau keluarga, saudara-saudara, itu pasti sampai sebulan sudah habis ya. Apalagi bentukannya segini nih, besar, walaupun besar-besar, ini cepat habis juga nantinya gitu kan ya. Kalau kita nonton sendirian tuh pasti habis nih rekan-rekan ya, nggak kerasa gitu kan ya Mbak ya. Nah ini ya yang pernah rasakan biasanya kalau makan cemilan-cemilan yang seperti ini, apalagi yang tempe nih ya, yang menggugah rasa untuk kita ingin rasakan di pagi hari ini rekan-rekan. Oke, apa yang membedakan produk Mbak nih ya dengan produk yang lain? Tadi kan sudah ada pembedaan nih daun jeruk ya dengan yang lain untuk memasuki di suatu toko gitu. Nah, di tempatnya Mbak ini apalagi yang lebih mencolok gitu ya? Apa? Mungkin ulun kurang tahu juga ya di luaran sana keripik-keripik. Dari keripik tempe ulun juga belum pernah beli gitu. Mungkin apa ya? Mungkin kalau pangsit bawang juga mungkin banyak yang jual juga. Cuman kalau apa ya, ulun juga bingung. Mungkin dari segi rasa pasti adonan juga yang memiliki bumbu rahasia lah. Bumbu rahasianya ya masing-masing gitu ya. Oke, ya jadi itu ya rekan-rekan, di setiap produk pasti ada bumbu rahasia yang disajikan ya. Jadi tergantung kalian mau yang mana gitu ya, sukanya yang mana gitu kan. Oke, kalau di sini sendiri Mbak, sudah ada gak dipasarkan di Disdekran Nasdaq gitu kan atau di Puspro gitu ya? Belum masuk ya? Coba ya Mbak ya dipasarkan di situ karena ini punyanya pemerintah gitu kan, insya Allah. Di sana kan banyak juga nih produk-produk dari IKM di Tanah Laut yang ikut gitu ya. Nah, jadi tanya-tanya tuh sama nanti Bapak dari Disdakarin gimana cara masuknya gitu ya. Nah, nantinya kan di sana produk Mbaknya ini dibawa ke Manunggal. Nah, acara Manunggal Tuntung Pandang di setiap acara event gitu dibawa nih tempat Mbaknya nih. Jadi nantinya akan lebih dikenal lagi nih sama masyarakat bahwa ini ada keripik tempe daun jeruk dari Plehari gitu kan, punyanya Mbaknya Soleha gitu kan, namanya Ratu Keripik ya. Nah jadi mudah-mudahan bisa masuk ke situ ya Mbak ya, karena ini kan mudah dibawa gitu kan, jadi insya Allah enak aja dibawa oleh mereka gitu kan, Mbak-mbak yang ada di Dekran Nasda biasanya bawanya nih. Oke, nah itu ya sekedar saran sih dari saya. Oke, nah kita ke peran Disnakerin nih. Peran Disnakerin dalam berusaha selama 3 bulan ini, apakah ada memang pelatihan yang Mbak ikuti gitu kan? Apakah selama ini ada dibantu terkait dengan pemasaran, perizinan dan juga yang lainnya? Mungkin untuk saat ini pelatihan belum ada ya. Belum ada ya? Sekarang untuk perizinan mungkin halal ya? Oh iya. Sudah dibantu dan sudah keluar. Dan PIRT mungkin masih proses. PIRT-nya masih proses ya. Itu gimana kemarin dari 3 bulan itu menindaklanjuti supaya ada halalnya ini, label halalnya ini?
Apakah dari mereka memberitahu kepada Mbak ada proses seperti ini gitu kan? Iya, menawarkan juga karena sebelumnya mungkin ulun belum ada pikiran itu. Karena ini kan produk makanan pastinya harus ada itu halal ya gitu kan. Nah jadi bagi para pemula ya rekan-rekan, semua yang ada di produk kalian harus ada halal ya untuk makanan ya, untuk makanan dan juga PRT-nya itu juga gitu kan. Dan juga hakinya nih Mbak, hak kekayaan intelektual ya. Haki itu hak merek kita sih sebenarnya gitu kan ya, supaya merek kita ini gak diambil orang. Ibaratnya nih Ratu Keripik punya di Tanah Laut aja ada. Nanti ada orang yang buat keripik ini baru juga gitu kan di Banjarbaru. Nah, setelah Mbaknya mau melaporkan dan mencetuskan nama Ratu Keripik ini untuk orang Plehari aja yang punya. Nah, ternyata di Banjarbaru sudah ada yang daftar nama itu, Mbaknya nggak bisa pakai nama ini lagi, jadi harus ganti nama. Nah, jadi setidaknya setelah PIRT keluar gitu ya Mbak ya, sekedar dari saran dari Peri kepada Mbaknya gitu kan, daftarlah haki gitu kan, tanya-tanya sama disakirin supaya ini bisa bertahan lama gitu kan, karena namanya ini nantinya akan sedikit demi sedikit naik gitu kan, Ratu Keripik ini bisa didaftarkan di hakinya tadi ya, hak kekayaan intelektual. Namanya aja barang dulu gitu kan yang terdaftar di sana supaya tidak bisa diambil orang. Nah, ini banyak nih Mbak yang seperti itu korban-korbannya yang datang-datang ke sini juga. Kemarin dengaran ulun Jar, ibaratnya Putri Pantai gitu ya lah, dengaran produknya nih. Ternyata di daerah lain sudah ada namanya Putri Pantai, ibaratnya di Banjarbaru. Nah, soalnya ulun sudah mendaftarkan ke kau aja, pasti harus diganti ngaran jar. Nah, ngaran produk ulun nih. Nah, paksa ulun ganti ngaran ya bakal lawan sidin jar. Padahal ulun pendahulu jar sidinnya. Padahal yang di Banjarbaru itu tadi baru gitu Mbak, baru memulai usaha, tapi namanya Putri Pantai tadi. Nah, jadi mudah-mudahan ini sih sekedar saran ya dari saya. Makasih banyak sudah diberitahu. Iya. Karena sebelumnya belum tahu. Nah ini untuk Mbaknya gitu kan, bilang aja sama warga gitu ya, supaya atau tanya-tanya sama Disnakerin di sini kan ada tadi bapak-bapak yang pihak dari Disnakerin, tanya-tanya gimana persyaratannya. Insya Allah dibantu aja sama mereka gitu kan ya. Apalagi ini sudah ada label halal dan PAT-nya ada gitu kan. Saya untuk tidak didaftarkan karena langka nih nama Ratu Keripik nih ya kan. Iya, Mbaknya Solehah lagi namanya ya. Iya, Solehah ya, mudah-mudahan. Amin. Oke. Nah, itu ya rekan-rekan, jadi peran Disnakerin itu sangat-sangat ada ya. Apalagi nih pemasaran ya. Apa ya? Promosi. Nah, ini kami kerjasama di Disnakerin nih, Mbak nih. Jadi produknya Mbak ini kami kenalkan kepada pendengar kami di luar sana supaya mengenal Ratu Keripik ini punyanya orang Plehari gitu kan. Dan sosial medianya nanti ada. Nah, itulah peran dari kami di pemerintah dalam mengenalkan produk-produk IKM yang punyanya masyarakat Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi mudah-mudahan dengan talkshow hari ini gitu kan ya bisa mengenalkan lebih lagi dan juga bisa menambah penghasilan Mbaknya nanti bersama keluarga. Amin gitu ya. Nah itu ya rekan-rekan, mungkin baru 3 bulan ya Mbak ya, belum ada pelatihan yang dirasakan ya. Mungkin nanti kalau sudah bisa bergabung di grupnya IKM di Tanah Laut nanti, Mbak bisa ikuti pelatihan-pelatihan yang ada, biar bisa memaksimalkan usaha-usaha yang sudah dirintis saat ini ya, dari 6 tahun yang lalu, tapi yang baru jer-jernya ini 3 bulan ini gitu kan. Nah itu ya. Sekedar saran aja sih sebenarnya gitu kan dari Puri ya, supaya kita ini di Tanah Laut ini bisa bersaing gitu ya Mbak sama dengan produk-produk yang lain di luar sana gitu kan. Karena di Tanah Laut sendiri kita punya program gelianan gerakan membeli ampun kawan. Nah, kalau kalian semua nih rekan-rekan punya ada kawan atau kawannya Mbak Solehah ya kan yang mengetahui Mbak Solehah ini punya ini ya ditukari lah. Nah, itulah bentuk dari program gelianan ini gerakan membeli ampun kawan. Sama kayak Mbak Solehah. Mbak Solehah mempunyai kawan yang mempunyai usaha. Nah, nanti Mbak Solehah nanti akan membeli ampuninya. Merasailah, segera merasai. Nah, supaya perputaran duitnya tadi di Tanah Laut aja juga. Dan juga
Hutala. Nah, kita mempunyai program juga Mbak dari pemerintah Himung Olahan Tanah Laut. Nah, jadi yang ulun panirakan laut pian tadi menukari amput kawan itu sama kayak kita mengikuti program dari pemerintah yaitu Himung Olahan Tanah Laut ini ya, supaya perputaran duitnya ini kada ke orang lain. Nah, kada ke daerah-daerah lain. Perputarannya itu duitnya itu ke dalam tanah laut ini aja. Nah, itu ya. Jadi kita semua merasakan warga masyarakat tanah laut ini. Nah, dan Mbaknya juga merasakan seperti apa itu. Oke, nah selanjutnya nih Mbak, Pian ingin berinovasi apa ke depan gitu kan untuk mengembangkan usaha Ratu Keripik ini? Mungkin kalau inovasi yang kata Ulun bilang tadi mau lebih luas lagi target pasarnya, karena mungkin sekarang target pasar lebih ke ibu-ibu sama kakak-kakak dan pengen ke teman-teman. Kalau teman-teman kan lebih suka kayak sejenis basreng yang pedes-pedes gitu, jadi basreng ya masih cari-cari bumbunya, karena kan kalau basreng itu kan pakai bumbu basah ya untuk mencampurkannya. Kalau keripik tempe kan nggak bisa ya kalau bumbunya basah, jadi harus kering gitu kan ya. Jadi masih eksperimen gitu ya, cari-cari bumbu yang tepat gitu ya untuk membuat olahan yang baru gitu ya, termasuk tadi basreng dan juga tempe yang mungkin bisa dimodifikasi dengan bumbu yang basah gitu ya Mbak ya. Oke. Untuk penjualan sendiri nih Mbak, mungkin kalau ada yang beli nih dari luaran sana gitu kan, ibaratnya luar daerah, itu apakah mungkin Mbaknya bisa memenuhi pasar mereka ibaratnya lebih dari 10 kilo? Nah, 10 kilo pembelian itu bisa? Bisa. Seperti apa tuh caranya nantinya dalam proses pemesanannya ini? Mungkin karena waktunya juga kalau bikin keripik tempe 10 kilo mungkin sekitar 2 jam, jadi kalau lebih juga nggak banyak memakan waktu sih, jadi mudah aja ya. Jadi kalau kalian ya rekan-rekan di sini kan ada katalognya tadi ya yang boleh lihat ya di linknya tadi ya. Di sini di Shopee juga masuk semua. Iya, itu baru beberapa hari yang lalu bikinnya karena ada konsumen yang di luar daerah yang pengen itu maksud saya. Iya, pengen punya potongan harga. Jadi ulun bikinkan Shopee. Oh iya, namanya apa juga? Ratu Keripik juga? Iya, sama. Nah, itu yang maksud saya tadi kan supaya ada potongan-potongan harganya gitu loh Mbak, dan juga yang lainnya. Jadi saya baru lihat tadi ya rekan-rekan di linknya tadi ya kan, dan ternyata sudah ada di Shopee-nya gitu kan. Di Shopee-nya Ratu Keripik juga namanya ya. Nah, jadi kalian bisa pesan juga nih rekan-rekan kalau kalian di luaran sana. Di sini ada melalui WhatsApp ya, WhatsApp adminnya tadi yang Peri sudah beberkan kepada kalian semua, dan juga ada Shopee-nya ya. Nah, tapi ini Peri nggak bisa buka dia di HP Peri ya. Kenapa nih? Dan juga yang lainnya lah pokoknya ya. Itu ya. Bisa kalian akses ke sana dan insya Allah respon ya rekan-rekan. Oh gitu ya. Baru tahu nih Mbak. Nah ini tadi kan banyak sekali nih Ratu Keripik. Nah dan juga yang lainnya. Oke. Loh. Admin. Nah. Jadi enak ya dengar kalau kita bisa seperti ini gitu kan, langsung masuk ke apa ya namanya, ke tempat Mbaknya gitu kan dalam proses pemesanannya ini tadi. Nah, gitu kan. Nah, jadi sekali lagi nih ya buat rekan dengar, di tempatnya Mbak Soleha ini ada line Shopee-nya dan juga line WA-nya dan juga line Instagram-nya. Silahkan di Ratu Keripik ya. Dan untuk nomor HP-nya di 0813 4536 3581 ya, di 0813 4536 3581. Nah, untuk produknya di sini ada beberapa ya. Ada keripik tempe daun jeruk, ada rempeyek juga ya, Mbak? Iya, ada rempeyek juga. Wah, ini baru juga ya. Ada pangsit bawang, ada keripik sukun, ada keripik pisang ya. Totalnya ada berapa nih, Mbak? 7 kah berapa? Mungkin ada kacang-kacangan juga sih, Kak. Cuman jarang juga bikinnya. Oh, jarang juga ya. Oke, ya tergantung pesanan ya. Yang mana yang lebih ramai gitu ya Mbak ya. Oke, nah itu ya rekan dengar yang ada di tempat
Mbak Solehah di kesempatan pagi hari ini ya. Nah, kali ini tadi baru tahu ya setelah membuka linknya ini rekan dengar ya, ada Shopee Indonesianya di produk Ratu Keripiknya tadi. Nah, itu ya. Oke, untuk harapan ke depannya ini apa nih Mbak untuk produk yang Mbak hasilkan ini? Harapannya mungkin lebih bermanfaat lagi untuk banyak orang, juga untuk keripik tempe juga kami juga jadi bisa membantu IKM tempe kedelai. Terus juga mungkin pengen lebih luas lagi pemasarannya. Lebih luas lagi pemasarannya ya. Oke, nah itu ya rekan dengar lebih luas lagi dan lebih banyak lagi penjualannya dan lebih banyak lagi ya pengolahannya yang diolah oleh Mbak Soleha bersama keluarga gitu kan ya. Ini kan usaha keluarga ya. Dan juga di sini banyak sekali nih rekan dengar. Nah, sudah yang kalian bisa inginkan tergantung kalian mau pesan yang mana ya. Kalau kalian mau pesan yang lebih gede, silakan langsung ke rumah mbaknya gitu kan, atau mau pesan online silakan juga ya kan. Kalau untuk yang jauh ya ada minimal ordernya, dan juga kalau yang ada di Plehari nggak apa-apa, nggak ada minimal order dan juga maksimal ordernya gitu ya Mbak ya. Yang diberikan gitu kepada kalian semua. Oke. Nah, mungkin ada yang lain nih Mbak yang bisa sampaikan nih kepada masyarakat gitu ya. Di Ratu Keripik ini bisa mengikuti di mana-mana aja gitu kan. Dan juga apa-apa aja lagi yang mungkin alamatnya mungkin kalau mau ke rumah gimana gitu. Di mana gitu. Alamatnya ada di Jalan Ki Hajar Dewantara. Oh, Jalan Ki Hajar sini aja ya. Iya. Jalan Ki Hajar Dewantara ya. Nah, iya. RT-nya berapa, Mbak? RT 7 RW 3. RT 07 RW 3 nomor 56. Nomor apa ini? Oh, Gang Berkah nomor 56. Gang Berkah ya. Gang Berkah. Oh. Nomor 56. Iya. Oke. Nah, ini supaya rekan dengar semua tahu ya bahwa alamat Mbak Soleha ini di Jalan Ki Hajar Dewantara ya. Angsau di Gang Berkah RT 07 RW 03 nomor 56 ya. Nah, cari aja namanya Mbak Soleha, di situ pasti ada ya Mbak ya. Iya. Ya, tahu aja ya nama Mbaknya gitu kan ya. Atau langsung chat aja di sana kalau kalian sudah sampai ke Gang Berkah ini ya rekan dengar ya. Telepon aja Mbak atau adminnya, telepon aja di sana, pasti ngangkat aja ya rekan dengar terkait dengan kalian mau beli yang mana. Oke, terakhir nih Mbak di kesempatan pagi hari ini silakan Mbak promosi terkait dengan apa-apa aja produk-produk yang Mbak bawa hari ini, ada yang ada dan pesannya kemana, alamatnya di mana, silakan sekali lagi Mbak sampaikan kepada para pendengar. Oke, jadi untuk teman-teman kalau mau order bisa chat atau langsung datang ke rumah. Dengan kalau mau beli lebih dari 10 kilo mungkin bisa pesan dulu sebelum hari hanya. Minimal berapa hari? Mungkin sehari udah selesai. Oh, sehari sudah selesai ya. Oke. Ada lagi Mbak? Udah cukup aja ya. Oke, dan Instagramnya tadi sosial medianya ada di Instagram aja mungkin ya. Di Facebook nggak ada? Baru di Instagram, Facebook mungkin kurang paham dalam. Ya, mudah-mudahan di Facebook ada ya Mbak ya, karena ibu-ibu ada juga di situ tuh. Para orang tua tuh sering bergelutnya di Facebook biasanya gitu kan ya. Pasarnya ada di situ gitu kan. Nah, kalau Instagram anak-anak muda biasanya ya. Dan juga di Shopee ada juga ya rekan dengar terkait dengan itu semua ya. Oke, itu saja mungkin ya pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini terkait dengan Ratu Keripik ya. Nah, jadi kalau kalian mau beli silahkan ke rumah mbaknya atau ke toko Paman Adul ya, dan juga ke Nudi Snack ya, yang ada di kawasan Panggung kalau nggak salah ya. Di mana? Di KNPI. Di dekat SMP 1 Moody Snack. Oh, Moody Snack itu. Oh, oke.
Nudi Snack yang di SMP 1 ya. Iya, Ya kan ada beberapa nih Nudi Snack nih kan, ada juga yang di daerah Panggung biasanya ya. Oke, berarti di SMP 1 di situ ya nitipinnya ya. Oke. Jadi berseberangan aja sama Paman Adul ya rekan dengar ya. Kalau kalian ke daerah Pasar Lawas sana gitu kan ya. Oke, nah itu ya rekan dengar, kalau kalian mau pesan silakan ya dihubungi tadi nomornya di 0813 4536 3581. Harganya 25.000 untuk ukuran 250 gram ya untuk tempe ya. Sedang juga harga 17.000 dan 16.000 untuk pangsit ya. Pangsit bawang 250 gram terkait dengan juga ukurannya yang mau yang mana gitu kan terserah. Dan juga ada keripik sukun ya, ada keripik pisang ya, dan juga rempeyek. Silakan mau yang mana tergantung dengan ukuran yang kalian inginkan dan juga harganya segitulah ya intinya ya. Oke. Mudah-mudahan ya Mbak kita bertemu lagi di lain waktu ya, di lain kesempatan dengan hal-hal yang baru lagi gitu kan. Dan Pri ingin ada kemajuan sih dari siaran hari ini gitu kan kepada Mbaknya gitu kan ya, dari kait dengan penjualannya sendiri gitu ya, setelah kita talkshow hari ini ya kan, mudah-mudahan dikenal orang lagi, amin. Oke ya, kalau Ayat nanti kan ada diundang lagi ke sini ya kan, setelah setahun kita kan gimana perkembangannya ya dari 3 bulan ini. Iya. Oke, terima kasih Mbak Solehah ya yang sudah datang ke sini membersamai di program Pojok IKM ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi sebuah inspirasi buat rekan dengar semua ya dalam berusaha dan juga bisa memaksimalkan penjualan Mbak Solehah di pagi hari ini. Oke, rekan dengar, saya yang bertugas Muhammad Puri mohon pamit dan juga Mbak Solehah. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.